Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita berada dalam siri kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum ini, kita telah melihat bukti-bukti kematian Yesus. Sekarang kita lihat kebangkitan Yesus. Sekiranya kematian Yesus dapat dibuktikan, kebangkitan Yesus juga dapat dibuktikan. Dan kebangkitan Yesus sangat penting. Menurut Louis Cable, dia berkata, berikutan dengan kematiannya di atas kayu salib, dia telah bangkit. Dan ini menunjukkan bahawa kehidupan selepas mati adalah benar. Sekiranya hal yang ajaib ini adalah benar, Yesus menjadi seorang yang sangat penting dalam kehidupan ini. Tetapi, sekiranya hal ini adalah tidak benar, maka kekristenan merupakan hal yang paling malang sekali. Nah, kata-kata Louis Cable adalah benar. Sekiranya Yesus tidak bangkit, kekristenan merupakan hal yang paling malang sekali. Maka kita harus yakin dengan kebangkitan Yesus. Terdapat 3 bukti utama kebangkitan Yesus, yaitu yang pertamanya kubur kosong. Yang kedua, kemunculan Yesus selepas kebangkitannya. Dan yang ketiga, perubahan hidup pada murid Yesus. Ya, kita akan lihat satu persatunya. Yang pertama itu kubur yang kosong. Dan ada konspirasi yang mengatakan murid-murid Yesus pergi ke kubur Yesus untuk mencuri mayatnya. Nah, ini tidak mungkin, ya. Ini tidak mungkin boleh terjadi sebab kubur Yesus telah dijaga dan dikawal ketat oleh tentera-tentera Romawi. Nah, lagipun apabila Yesus ditangkap, semua pengikutnya lari menyembunyikan diri di dalam ketakutan. Ya, kalau dalam ketakutan, bagaimanalah mereka mau mendekati kubur Yesus yang dikawal ketat oleh tentera-tentera Romawi? Nah, bagaimana pula dengan pendapat mungkin musuh-musuh Yesus mengambil mayat Yesus? Nah, kenapa ada orang yang mahu mencuri mayat Yesus? Ini adalah untuk menafikan penyebaran berita tentang kebangkitan Yesus. Inti utama kepada pemberitaan Injil adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan hanya ada satu cara saja yang dapat memberhentikan pemberitaan Injil ini, yaitu dengan menunjukkan mayat ataupun tubuh Yesus. Dan itu sekaligus mendedahkan penipuan pengikut-pengikut Yesus yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Tapi sampai hari ini tidak ada seorang pun yang dapat mempersembahkan tubuh Yesus ataupun tulang Yesus. Maka hanya satu sebab saja kenapa kubur Yesus itu adalah kosong. Sebab Yesus telah bangkit dari kematiannya. Amin. Bukti kedua kebangkitan Yesus adalah kemunculan Yesus selepas kebangkitannya. Selepas Yesus bangkit, Yesus telah menampakkan dirinya kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Rasul Paulus yang telah menulis satu bab yang panjang di surat pertama Korintus, yaitu bab yang ke-15 tentang kematian dan kebangkitan Yesus, mengatakan bahawa Yesus telah menampakkan diri kepada sekurang-kurangnya 500 orang. Ya, sepertinya Paulus mengatakan jikalau
kalian tidak percaya apa yang saya tuliskan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, ya, rujuklah kepada 500 orang ini. Mereka adalah saksi-saksi yang telah melihat kemunculan Yesus selepas kebangkitannya. Dan mereka masih hidup ya dalam masa penulisan 1 Korintus bab 15 ini. Nah, kita juga ada kesaksian dari 2 malaikat kepada beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus pada hari kebangkitan Yesus. Nah, dalam Lukas bab 24 ayat 5 dan 6 tertulis, mereka, yaitu perempuan itu ketakutan sekali lalu sujud sampai ke tanah sementara kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencari orang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit." Wow, inilah kesaksian dari 2 malaikat itu ya. Bukti ketiga kebangkitan Yesus adalah perubahan hidup pengikut Yesus. Perubahan hidup pada murid Yesus adalah bukti yang sangat kuat kebangkitan Yesus. Contohnya Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum kebangkitannya. Ini adalah karena Petrus takut ditangkap dan menderita penyiksaan seperti yang terjadi dengan Yesus. Tetapi selepas kebangkitan Yesus, Petrus berubah. Petrus bertambah berani. Dan Petrus memberitakan kabar tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Walaupun banyak kali ditolak, banyak kali ditentang dan dipenjarakan, Petrus tidak lagi takut atau menyangkal Tuhan Yesus. Dan Petrus terus memberitakan Injil selepas keluar dari penjara. Dan Petrus telah mengajar kita satu kebenaran yang sangat penting. Takutlah Tuhan, bukan takut manusia. Ya, Petrus berkata dalam kisah para rasul bab 5 ayat 29 ini, kami harus menuruti Allah dan bukan menuruti manusia. Nah, begitu juga dengan Paulus. Paulus adalah seorang yang jahat karena dia adalah penganiaya gereja dan menyiksa pengikut-pengikut Yesus. Dia ada dikatakan dalam kisah para rasul, dia berkobar-kobar dalam hatinya ingin membunuh orang-orang Kristen. Ya, Pauluslah yang menyebabkan kematian Stefan. Ramai orang Kristen takut kepada Paulus karena dia ini fanatik. Ya, tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dan dia pula yang dianiayai dan disiksa. Tetapi dia tetap teguh dengan kepercayaannya dalam Yesus. Malah dia berkata dalam Filipi bab 3 ayat 10 dan 11 ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, saudara, kita tahu Paulus benar-benar telah berubah. Kerinduannya adalah untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ya, walaupun ini bermaksud Paulus akan melalui penderitaan, tapi inilah yang dilalui oleh Yesus juga. Maka Paulus berkata, aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, untuk mengenal Tuhan Yesus, itu kerinduan Paulus adalah suatu kerinduan yang murni. Tapi untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, wow, ini hal yang lain pula. Ya, untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Dan Paulus tidak takut menghadapi maut. Sebab bagi Paulus, hidup itu adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya saudara, kenapa terdapat perubahan hidup yang begitu ketara sekali dalam hidup pengikut-pengikut awal Yesus?
Nah, ini adalah karena mereka percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, walaupun pengikut-pengikut awal Yesus disiksa, ditindas, diancam, dimalukan, harus melalui banyak penderitaan, namun mereka tidak meninggalkan iman mereka atau menyangkal Yesus. Mereka tetap menjadi pengikut setia Yesus. Ya saudara, mereka tidak akan mudah bertahan atau mempertahankan iman mereka kalau kematian dan kebangkitan Yesus itu sekadar satu penipuan atau peristiwa yang tidak pernah terjadi. Tidak, saudara. Murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, mereka benar-benar percaya bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Saya teringat kesaksian seorang lelaki dewasa. Dia sebenarnya terganggu dalam hatinya dan dia mengatakan begini ya, saya tidak paham kenapa ada ramai orang Kristen yang sanggup meninggalkan iman mereka. Dia berkata lagi, bagi saya, kenapa saya boleh percaya dan bertahan sampai hari ini adalah karena satu hal saja. Apa itu? Dia berkata, saya percaya Yesus telah mati untuk saya dan Yesus telah bangkit. Itu saja. Ya saudara, kematian dan kebangkitan Yesus telah memberi kita satu harapan yang besar dan keselamatan kita itu telah terjamin melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Haleluya. Yesus telah bangkit dan tidak mati lagi. Nah, Yesus berkata ini dalam Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, kami sangat rindu memuji Engkau dan menyembah Engkau. Melihat Engkau diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya Yesus benar-benar telah mati dan bangkit dari kematian. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas pengorbanan-Mu yang telah memberikan kepada kami keselamatan, kepada hidup yang kekal. Karena Engkau hidup, kami pun mendapat kebangkitan kepada hidup yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kami hidup yang penuh harapan. Tidak usah lagi kami hidup dalam ketakutan dan perhambaan kepada dosa. Haleluya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pengertian memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Dan kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami. Ya yang sanggup melakukan jauh melebihi segala yang dapat kami doakan dan pikirkan. Sesuai dengan kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.